Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi saya nikmat, sehat, sehingga saya bisa membuat video ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Munakahat. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sherly Puspitasari dengan NPM 1901011149 dari kelas PAIC semester 4. Baiklah, saya akan menyampaikan 7 judul materi, yaitu sebagai berikut. Baiklah, materi yang pertama berjudul Walimatul Ursi. Kata walimah artinya pertemuan, sedangkan Walimatul Ursi adalah jamuan untuk acara pernikahan dan tidak diperkenankan untuk acara perhelatan lainnya. Hukum mengadakan Walimatul Ursi adalah sunnah. 5 syarat-syarat ikhtilat yang harus dipenuhi. Yang pertama, semua menutup aurat. Yang kedua, antara laki-laki dan perempuan tidak berdempet-dempetan. Yang ketiga, baik laki-laki maupun perempuan bisa menjaga pandangannya. Yang keempat, tempatnya mulia, seperti di masjid, di majelis-majelis, ataupun di tempat lainnya. Dan yang kelima, yang dibahas merupakan obrolan atau percakapan-percakapan yang baik. Materi yang kedua yaitu hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga. Yang pertama, hak seorang suami terhadap istrinya, yaitu istri taat kepada suami. Kedua, memuliakan suaminya dengan cara yang halal serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghargai suami. Yang keempat, memandang suami dengan pandangan kasih sayang. Kedua, kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, memberikan nafkah, baik nafkah lahir dan nafkah batin. Yang kedua, menjaga istrinya. Yang ketiga, membimbing istri. Dan yang keempat, memberikan kasih sayang kepada istrinya. Materi yang ketiga yaitu hak dan kewajiban istri terhadap suaminya dalam keluarga. Yang pertama, hak istri terhadap suami, yaitu mendapatkan kasih sayang dari suami. Yang kedua, saling mendoakan hal-hal yang baik. Yang ketiga, mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami. Yang selanjutnya yaitu kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, melayani suami dengan cara yang baik, yang diridhoi Allah serta cara-cara yang halal. Yang kedua, memuliakan suaminya. Yang ketiga, taat dan patuh terhadap suami. Namun, taat dan patuh ini tidak boleh melenceng dari peraturan Allah Subhanahu wa taala. Jika suami memberikan perintah yang melenceng dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka istri bisa atau diperbolehkan untuk menolaknya atau harus menolaknya karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Materi yang keempat yaitu nafkah, kiswah, dan tempat tinggal bersama. Nafkah artinya pengeluaran. Nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kiswah atau pakaian merupakan suatu kebutuhan pokok setiap manusia. Karena pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari segala macam kuman dan dari hal-hal berbahaya lainnya, seperti melindungi dari paparan sinar UV atau sinar ultraviolet. Yang ketiga, tempat tinggal. Tempat tinggal merupakan atau biasa berwujud bangunan seperti rumah atau struktur lainnya yang biasa digunakan untuk tempat tinggal manusia. Materi yang kelima yaitu kedudukan harta dalam pernikahan. Harta adalah sesuatu yang dapat diperoleh dan dikumpulkan oleh manusia dengan suatu cara, baik berwujud materi ataupun manfaat. Contoh dari segi yang berwujud materi yaitu seperti emas, perak, hewan, atau tumbuhan. Sedangkan
Contoh dari segi manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam pasal 36 tentang Undang-Undang Pernikahan dijelaskan bahwa ayat 1 mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Ayat 2 mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 tentang Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut persetujuan atau menurut hukum masing-masing. Berpindahnya harta orang tua ke anak dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, jika harta orang tua diberikan ke anak sebelum meninggal disebut hibah. Yang kedua, jika harta orang tua diberikan kepada anak setelah orang tuanya meninggal disebut warisan. Yang ketiga, jika harta orang tuanya dibagi sebelum meninggal, namun membaginya atau memberikan kepada anaknya setelah orang tuanya meninggal disebut wasiat. Materi yang keenam yaitu hukum menikahi wanita yang berzina. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita yang berzina atau orang yang berzina. Namun, perkawinan tersebut tetap sah saja. Hanya saja, si wanita harus benar-benar bertaubat dan meninggalkan perzinahan. Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang seorang laki-laki yang ingin menikahi wanita yang tengah mengandung atau dalam keadaan masih mengandung. Dalam mazhab Syafi'i, Abu Hanifah, dan Muhammad Al-Hasan membolehkan seorang laki-laki yang ingin menikahi wanita yang pernah berzina dengannya dan dalam kondisi sedang mengandung. Mereka bertiga membolehkan pernikahan tersebut serta suami boleh menggauli istrinya. Namun, jika yang menikahi wanita yang tengah hamil tersebut bukan laki-laki yang berzina dengannya, maka hal tersebut diharamkan. Materi yang ketujuh, perjanjian perkawinan. Semisal ada pernikahan suami istri yang sebelum menikah mempunyai perjanjian yang sudah disepakati dari awal sebelum menikah dan akhirnya menikah haruslah ditepati. Seorang istri berhak untuk meminta cerai dengan alasan sesuai kesepakatan di awal sebelum pernikahan, karena hal tersebut bisa dianggap kebohongan dalam pernikahan. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan tentang 7 bab materi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri.